Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Julianto, mahasiswa dari Universitas Trilogi dari jurusan Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari laporan skripsi saya atau fast track yang bertema atau berjudul klasifikasi penghasilan UMKM atau usaha mikro kecil menengah terdampak COVID-19 untuk penerimaan bantuan langsung tunai menggunakan Naik Bias. Di sini saya tidak sendiri, yaitu saya didampingi oleh pembimbing satu saya, yaitu Bapak Yadara Lebuloh, dan dosen pembimbing dua saya adalah Bapak Silverster Dian Handi Permana. Selanjutnya saya akan langsung mempresentasikan ke dalam bab 1, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan terdapat 5 poin yang berisikan, yaitu poin pertama adalah latar belakang, poin kedua adalah rumusan masalah, poin ketiga adalah batasan masalah, dan poin keempat ada manfaat penelitian, dan poin kelima ada tujuan dari penelitian ini. Kita langsung masuk ke poin pertama, yaitu latar belakang. Di latar belakang, saya menjelaskan bahwa adanya pandemi virus COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2020 telah mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan perekonomian di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta. Karena masalah ini, warga Jakarta mengalami aktivitas yang sangat terbatas dan berdampak kepada perekonomian pedagang, khususnya di bidang UMKM atau usaha mikro kecil menengah yang mengalami penurunan pendapatan akibat adanya virus COVID-19 ini. Adapun penanggulangan saat ini terkait permasalahan tersebut dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan kepada masyarakat atau UMKM yang terdampak wabah atau virus COVID-19 ini. Namun, pembagian BLT kurang merata yang menyebabkan banyaknya usaha UMKM yang pendapatannya rendah dan tidak tercover oleh bantuan tersebut. Masuk ke poin kedua, yaitu rumusan masalah. Di rumusan masalah kali ini, saya membahas bagaimana cara menentukan atau merekayasa sistem untuk mengklasifikasikan penghasilan UMKM yang mengalami penurunan selama pandemi COVID-19 agar dapat menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah menggunakan algoritma Naik Bias. Lalu adapun poin ketiga, yaitu batasan masalah. Jadi batasan masalah yang saya alami adalah data penelitian diambil dari website Open Data Jakarta, karena waktu itu adanya isolasi mandiri, saya atau penulis jadi sulit untuk mendapatkan data secara survei atau face to face. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Naik Bias Classifier yang termasuk dalam klasifikasi dalam data mining. Adapun manfaat penelitiannya, yaitu yang pertama adalah membuat penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat dikembangkan untuk menambah pengetahuan. Dan yang kedua, bagi peneliti atau bagi saya dapat membuktikan bahwa menggunakan Naik Bias Classifier dapat memberikan informasi untuk mengklasifikasikan data penghasilan UMKM untuk menerima dana bantuan langsung tunai dari pemerintah. Dan yang terakhir ada tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengklasifikasikan penghasilan UMKM paling terendah untuk menerima bantuan langsung tunai atau BLT menggunakan algoritma Naik Bias. Lalu masuk ke bab 3 atau metodologi penelitian. Di sini ada 3 poin penting, yaitu pertama pengumpulan data, yang kedua data training, yang terakhir adalah testing. Di sini saya memberikan atau mengasih lihat data yang saya gunakan. Data yang saya gunakan itu berjumlah 20 atau tidak terlalu banyak. Dan di dalam data ini saya kategorikan menjadi 2,
yaitu pemasukan saat sebelum pandemi dan pemasukan pada masa pandemi. Dan di sini ada beberapa usaha yang saya tampilkan. Contohnya ada usaha makanan, kosmetik, fashion, properti, ataupun online shop dan lain sebagainya. Dan di kategori ini pemasukan sebelum COVID saya klasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada low, medium, dan high. Dan saat pemasukan adanya COVID, saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu data stabil dan data menurun. Lalu yang kedua ada training, yaitu data training ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada confusion metric atau disebut error metric, yang berfungsi memberikan suatu informasi dari hasil perbandingan klasifikasi dalam model sistem dan dengan hasil yang sebenarnya. Confusion metric dapat berbentuk tabel yang digambarkan dengan model klasifikasi pada data yang telah diuji yang menampilkan nilai sebenarnya. Dan yang kedua ada split validation, yaitu bagian dari teknik Naive Bayes yang membagi data menjadi 2 data secara acak, dan data tersebut adalah data training dan data testing. Split validation ini dapat dilakukan untuk melakukan percobaan data training dengan split ratio yang telah ditentukan, dan data training bisa digunakan dalam data testing juga. Data training mencakup suatu data yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Kemudian data testing yaitu suatu data yang belum pernah digunakan sebagai bahan pembelajaran, yang dapat berfungsi sebagai data pengujian benar atau true, atau salah atau false, dan dalam hasil pembelajaran. Dan yang ketiga ada testing atau data testing, yaitu data yang telah dikumpulkan selanjutnya lalu diolah dengan teknik split validation dengan confusion metric. Dalam uji tes klasifikasi Naive Bayes dengan menggunakan teknik split validation ini, di mana data yang ada akan ditampilkan pada tabel klasifikasi data yang berjumlah 20 yang dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu 90% dari 10%, dan sisanya yang akan dijadikan sebagai data testing. Dalam proses klasifikasi terdapat data training menggunakan atribut kelas, jenis usaha, penghasilan, dan data pendapatan. Untuk metode Naive Bayes dapat lebih mudah digunakan dengan cara dihitung nilai akurasi, precision, dan recall-nya. Lalu kita langsung masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini pertama-tama adalah pre-processing data. Bagaimana penggunaan metode klasifikasi menggunakan data training. Berdasarkan data training dapat dilakukan pengklasifikasian penghasilan menurun atau stabil apabila diberi data sebagai berikut. Jenis usaha itu properti atau P. Penghasilan rendah, penghasilan sama dengan rendah atau menurun dan stabil. Lalu kita masuk ke data training, yaitu bagaimana proses Naive Bayes ini dan hasil saya menghitung. Yaitu di sini ada cara menghitung jumlah kelas, yaitu P ini tadi jenis properti, dan dalam kurungnya menurun, berarti jenis properti menurun. Nah, di sini 12 ini adalah jumlah usaha yang menurun dari keseluruhan jumlah, dan 20 ini adalah jumlah keseluruhan data. Jadi jumlah 12 ini jumlah jenis usaha yang menurun dibagi keseluruhan data, yaitu 20 sama dengan 0,6. Lalu jumlah ini 0,6 ini langsung dikalikan 100%, yang hasilnya adalah 6%. Sedangkan jenis properti atau usaha yang stabil adalah 8 usaha UMKM yang stabil, lalu dibagikan ke
20 data keseluruhan yang menghasilkan 0,4 lalu dikalikan 100% mendapatkan 4%. Lalu yang kedua adalah cara menghitung jumlah kasus kelas yang sama dengan kelas yang sama pada probabilitas atribut status, yaitu jenis usaha makanan yang menurun, dan ini jenis usaha makanan yang stabil. Seterusnya juga seperti itu. Saya menghitung jenis usaha apa saja yang menurun, lalu dibagi jumlah keseluruhan. Kurang lebihnya penghitungannya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kalikan hasil variabel penghasilan menurun dan stabil menggunakan data baru, yang dimana jumlah usaha pendapatan menurun keseluruhan dikalikan lalu hasilnya adalah 0,0045 atau menurun. Sedangkan jenis usaha yang pendapatannya stabil, jumlah keseluruhan pendapatan dikalikan yang hasilnya sama dengan 0,00005 atau stabil. Nah, di sini dapat disimpulkan nilai suatu probabilitas penghasilan menurun lebih tinggi dari nilai probabilitas penghasilan stabil. Maka data baru di atas termasuk kategori pendapatan menurun. Lalu yang ketiga ada testing atau hasil dari proses klasifikasi dapat dikonversikan ke dalam bentuk tabel confusion metric, yaitu tabel ini. Nah, di mana di sini terdapat income atau pendapatan sebelum COVID itu menurun, dan pendapatan pas pandemi adalah turun, yaitu terdapat 8 kelas true positif atau data positif yang benar. Dan yang kedua di sini ada menengah atau medium sebelum pemasukan sebelum COVID, jadi dia ada di tengah-tengah. Lalu pas pandemi pendapatan dia adalah menurun sebesar 4 atau false positif, atau yang disebut data negatif hampir data positif. Lalu yang ketiga ada data medium, dan pas pandemi pendapatannya stabil, yaitu ada 4 kelas atau TN true negatif atau data negatif yang benar. Dan yang terakhir ada pemasukannya tinggi, dan pas COVID atau pandemi pemasukan mereka stabil, ada 4 kelas, yaitu FN atau false negatif, atau yang disebut data positif hampir data negatif. Jadi bisa disimpulkan atau dievaluasi berdasarkan tabel confusion metric. Dapat disimpulkan juga bahwa penghasilan UMKM terdampak COVID-19 untuk penerimaan bantuan langsung tunai berjumlah 8 UMKM dan berhak mendapatkan bantuan karena adanya data yang positif dan benar. Karena datanya terlihat menurun dari sebelum ataupun pas masa pandemi. Jadi jumlah 8 UMKM ini layak yang mendapatkan bantuan langsung tunai pemerintah. Dan selanjutnya adalah bab 5 ataupun penutup. Di sini ada kesimpulan, yaitu kesimpulan saya, yaitu berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan berikut. Atau adapun sistem klasifikasi penghasilan UMKM terdampak COVID-19 untuk penerimaan bantuan langsung tunai menggunakan knife bias yang terbukti dapat mengkerucutkan hasil penelusuran. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan metode menghitung manual knife bias menggunakan atribut penghasilan pada tabel data training. Hasil pengujian confusion metric dengan split validation pada objek penelitian memperoleh 8 yang positif
atau benar untuk mendapatkan dana bantuan langsung tunai dengan nilai aktual pada data testing. Tentu ini menyatakan bahwa sebagian besar klasifikasi sudah sesuai dengan yang diharapkan dan kesalahan dalam klasifikasi juga dapat tergantung dalam dataset yang diuji coba. Dalam hal ini dalam hal ini bisa dipastikan bahwa klasifikasi yang digunakan dapat dimaksimalkan semaksimal mungkin sebagai acuan masukan bagi pengambil keputusan. Lalu yang terakhir ada saran. Itu berdasarkan hasil pemaparan penelitian saya. Saran saya adalah buat penulis menyarankan untuk penulisan selanjutnya lebih dikembangkan lagi agar mencapai nilai maksimumnya. Dan yang kedua, terlebih penting lebih memaksimalkan penulisan agar informasi yang terdapat lebih jelas untuk diinformasikan lagi. Terima kasih. Mungkin hanya segitu yang bisa saya jelaskan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.